Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, para operator Arkas dimanapun Anda berada. Kali ini ada pertanyaan terbaru dari teman kita kali ini. Ini masih soal Arkas di tahap 2. Tepatnya itu soal penarikan tunai dari bank ya. Dan sekarang kita akan bacakan dulu pertanyaannya. Bagaimana solusinya jika di Arkas penarikan uang itu tidak sesuai jumlahnya dengan rekening koran? Misal, bulan November di Arkas 1 juta, tapi karena kesalahan waktu penarikan di bank diambil 1.100.000 rupiah. Bagaimana membuat BKU-nya? Apakah disesuaikan saja dengan kebutuhan belanja di BKU? Baik, untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini ada bukan ada lagi ya, atau mungkin intinya punya pertanyaan yang kurang lebih sama seperti halnya yang ditanyakan oleh teman kita kali ini ya, silahkan simak baik-baik sharing kita kali ini sampai selesai, jangan di skip tentunya, supaya nanti apa yang kita sampaikan di video kali ini tidak ketinggalan informasinya sedikit pun ya, seperti itu. Baik, sekarang kita akan buka dulu aplikasi Arkasnya ya. Kita akan masuk dulu ke bagian penata usahaan. Baik, di sini kita akan contohkan saja ya teman-teman sekalian, dan semoga ini bisa lebih membuat Bapak Ibu sekalian paham mengenai apa yang harus dilakukan jika seandainya mengalami hal yang sebagaimana yang barusan pertanyaannya kita bacakan, yaitu bagaimana jika seandainya yang kita tarik tunai itu berbeda. Sebentar, bukan berbeda ya, tapi intinya itu bahwa penarikan uangnya itu tidak sesuai jumlahnya dengan yang ada di rekening koran. Jadi di November di Arkasnya itu kebutuhannya 1 juta, tapi karena kesalahan waktu penarikan di bank diambilnya malah 1.100.000. Nah, jika seandainya demikian, Bapak Ibu sekalian, di sini sebenarnya untuk masalah penarikan tunai dari bank ini ditarik semuanya pun gak masalah ya, mau ditarik sebagian pun juga gak masalah. Yang penting di sini adalah minimal uang yang Bapak Ibu sekalian tarik itu, misalkan yang ditarik tunai di November ini, minimal ini harus bisa mencukupi untuk program kegiatan dari bulan Juli hingga November. Jika seandainya di November ini baru pertama kali melakukan penarikan tunai untuk tahap 2-nya ya. Jadi intinya yang dilakukan penarikan tunai di sini nominalnya harus bisa mencukupi untuk pembelanjaan baik bulan yang bersangkutan atau bulan sebelumnya. Seperti itu. Jadi jika seandainya seperti yang ditanyakan tadi ya, di Arkasnya itu 1 juta, tapi yang di rekening koran itu ditariknya malah 1.100.000, maka itu nggak masalah. Namun di sini yang perlu diperhatikan adalah jika seandainya Bapak Ibu sekalian melakukan penarikan tunai dari bank berapapun nominalnya, itu pastikan kalian jangan lupa untuk melaporkannya di BKU. Ya, jadi sebagai contoh di tempat kita, dan ini sudah sering sekali kita bahas ya, bahwa di tempat kita melakukan penarikan tunai dari bank itu di bulan Agustus, dan bahkan di tempat kita ini ditarik semuanya langsung tahap 2 ya, sebesar 4,5 juta rupiah ya. Nah, yang terpenting yang perlu Bapak Ibu sekalian perhatikan adalah berapapun nominal yang ditarik, kapanpun itu dilakukan penarikannya, yang terpenting adalah pelaporan di BKU-nya ya. Jadi ketika melakukan penarikan di Arkas itu pastikan tanggal dan nominalnya itu sama dengan yang ada di rekening bank ya. Contoh misalkan di Desember ya, misalkan di Desember ini misalkan kita melakukan tarik tunai dari bank sebesar misalkan 370.000 rupiah, sementara saldo yang tersedia sebenarnya ada 375.000 rupiah ya. Jadi yang non tunai ini ya perlu dipahami dulu, yang non tunai ini adalah saldo yang ada di rekening bank kita saat ini. Contohnya seperti itu. Nah, berapa yang kita tarik? Misalkan 300.000 rupiah misalkan ya. Maka di sini pastikan dalam pelaporan di BKU-nya pun pastikan nominalnya itu yang ditarik sama dengan yang ada di rekening koran. Jadi kalau misalkan di tanggal 1 Desember kita melakukan tarik
tunai dari bank dengan nominal Rp300.000, maka di sini pun harus Rp300.000. Itu yang pentingnya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi bukan masalah misalkan nominalnya itu lebih besar atau lebih kecil, bukan, tapi di sini fokus kita adalah terkait di pelaporannya itu harus sesuai dengan yang kita lakukan penarikan tunainya. Jika kita melakukan penarikan tunai dari bank sebesar Rp1.000.000, maka di Arkas pun yang kita laporkan di saat kita melakukan tarik tunai di sini ya, itu harus juga Rp1.000.000. Ya, baik, sampai sini semoga bisa dipahami ya. Nah, terkait misalkan uang yang Rp1.000.000 itu bisa digunakan untuk melakukan pembelanjaan bulan ini dan bulan sebelumnya, kemudian ada sisa, itu nggak masalah. Ya, karena di tempat kita pun malah di Agustus itu kita langsung tarik semuanya, yang mana otomatis untuk bulan Juli sudah bisa tercukupi, Agustus tercukupi, dan bulan setelah itu pun tercukupi. Kenapa? Karena kita menarik tunai semuanya. Jadi, kalau kita menyimak dari pertanyaan yang ditanyakan oleh teman kita kali ini mengenai bagaimana solusinya jika di Arkas penarikan uang tidak sesuai jumlahnya dengan yang di rekening koran, jika seandainya yang dimaksud dengan pertanyaan ini adalah nominal yang diinputkannya itu berbeda dengan yang di rekening koran di bank, yaitu harusnya silakan Bapak Ibu sekalian pastikan sama ya. Kalau misalkan salah diinput ya diinput ulang, diedit ulang ya. Karena di sini antara penarikan yang dilakukan dari bank kemudian tercatat di rekening koran di bank itu sendiri ya, rekening bank lembaga kita sendiri, itu pastikan sama jumlah penarikannya dan tanggalnya ya. Terkait misalkan apakah anggaran tersebut itu sesuai dengan kebutuhan kita saat ini, bagus ya. Tapi kalau misalkan nanti ternyata kurang, kita bisa tarik tunai kembali, dan kita pun jangan lupa untuk melaporkannya kembali ya. Jadi gunanya BKU di Arkas ini pada dasarnya adalah sebagai salah satu tempat untuk pelaporan kita yang mudah dan cepat. Jadi setiap transaksi yang kita lakukan itu silakan laporkan di BKU ya. Baik itu melakukan penarikan tunai dari bank, laporkan di BKU. Kemudian juga apa saja program yang sudah kita lakukan, yang sudah kita belanjakan, itu jangan lupa juga untuk diinput di BKU. Dan itulah prinsip dasar kenapa kita selalu mengatakan bahwa dalam penginputan BKU itu berpatokan kepada nota transaksi yang kita belanjakan. Kita bulan ini sudah belanja apa saja, berapa harganya, tanggal berapa, masukkan di BKU. Seperti itu ya. Nah, jika seandainya apa yang kita sampaikan di video kita kali ini, misal ini kurang tepat dengan apa yang ditanyakan oleh beliau atau oleh teman kita yang bertanya kali ini, silahkan Bapak Ibu sekalian bisa bertanya kembali dengan pertanyaan yang jelas ya. Jangan sampai salah ngasih pertanyaan, karena tentu ini akan berpengaruh juga kepada jawaban yang kita berikan di setiap pembahasan kita ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ini bisa menjawab pertanyaannya dan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada ya. Dan ini jangan lupa juga terakhir untuk dukung terus channel kita dengan mengklik tombol like, kemudian share, dan juga tekan tombol subscribe-nya, supaya nanti kedepannya itu Bapak Ibu sekalian tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.